kita mengenal adanya yang namanya pasukan, di mana mereka biasa bertugas untuk melindungi negara. Tentu saja, tiap pasukan biasanya dibedakan antara pasukan biasa dan pasukan khusus. Lalu, apa sih yang membedakan pasukan biasa dan pasukan khusus? Tentu saja, memiliki spesifikasi yang mumpuni, pertahanan yang kuat, dan mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah bagian dari ciri-ciri personel Tentara Nasional Indonesia. TNI terbagi dalam 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang punya tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai garda terdepan RKRI, seorang anggota TNI memiliki keunggulan tersendiri. Dalam setiap sub atau satuan, mereka dilatih cara kepemimpinan dan bahkan teknik bertahan hidup. Dari setiap satuan, terdapat pasukan biasa yang banyak mengisi kesatuan serta biasanya juga memiliki sebuah pasukan khusus yang memikul tugas dan tanggung jawab lebih berat. Pasukan khusus pada masing-masing matra ini dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Namaku Bapak Minang Jetio sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang apa perbedaan pasukan biasa dan pasukan khusus. Inilah channel Bangsa Indonesia. Pasukan biasa, reguler, atau konvensional adalah pasukan yang dibentuk dan ditugaskan untuk tujuan secara konvensional, yaitu mengalahkan musuh dan menguasai atau merebut wilayahnya. Karena itu, pasukan konvensional juga bisa menjadi pasukan okupasi atau penguasaan wilayah, ataupun pasukan garis depan. Pasukan biasa atau reguler ini jugalah pasukan yang ditugaskan dan terlibat dalam perang konvensional. Perang konvensional sendiri merupakan bentuk peperangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata konvensional dan taktik medan perang antara dua negara atau lebih dalam konfrontasi terbuka. Pasukan khusus. Pasukan khusus adalah pasukan yang dibentuk dan ditugaskan untuk tujuan khusus. Tujuan khusus itu semisal penculikan, pembunuhan rahasia, pembebasan sandera, sabotase, pengintaian jauh ke dalam wilayah musuh, intelijen, maupun pengawalan VIP. Sekarang kita membahas tentang perbedaan antara pasukan khusus dan pasukan biasa. Yang pertama adalah misi. Misi pasukan khusus utamanya belum tentu mengalahkan musuh secara langsung, tapi pasukan khusus selalu memiliki misi yang sangat rahasia, di mana pasukan ini selalu berada di resiko tertinggi ketika berperang. Sementara pasukan konvensional itu jelas mengalahkan musuh dan menguasai wilayah. Meskipun pasukan khusus tidak terlalu ditugaskan untuk mengalahkan musuh atau menguasai wilayah, tapi pasukan khusus ditugaskan untuk mengetahui keadaan wilayah musuh agar pasukan biasa ini bisa menyerang dengan baik dan terencana tanpa meninggalkan korban yang terlalu banyak. Jumlah personil. Pasukan khusus jumlah personil lebih sedikit karena sifat misinya yang harus senyap. Bahkan pasukan konvensional notabene kawan sendiri bisa tidak mengetahui kalau ada temannya yang merupakan pasukan khusus. Sementara pasukan konvensional memiliki jumlah personel jauh lebih banyak karena untuk penguasaan wilayah dan penaklukan musuh. Pasukan khusus juga sendiri tidak boleh mengatakan rahasianya sebagai pasukan khusus karena ini sangat membahayakan nyawa mereka sendiri. Pelatihan. Pasukan khusus dikarenakan misinya adalah khusus dan tidak umum membutuhkan perlengkapan dan pelatihan khusus sendiri. Bahkan untuk membentuk satu prajurit saja bisa makan waktu 1 tahun lebih. Sementara pasukan konvensional waktu untuk pelatihan tidak selama pasukan khusus. Doktrin. Doktrin untuk pasukan khusus sendiri adalah prajurit dengan kualifikasi lengkap berjumlah sedikit dan menjalani misi khusus yang membutuhkan stamina, kecerdasan, dan keterampilan individu di atas rata-rata. Pasukan konvensional sendiri juga didoktrin, tapi biasanya untuk saling berkoordinasi dan berperang untuk makan musuh atau mempertahankan wilayah. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa pasukan khusus mendapat perlakuan yang berbeda dengan pasukan biasa? Ya, itu karena pasukan khusus dipersiapkan untuk melakukan tugas khusus dan spesifik yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, kerahasiaan tinggi, dan sangat penting dan menentukan yang tidak bisa dilakukan oleh pasukan biasa yang tidak dilatih dan dilengkapi peralatan yang sesuai. Tentu saja, pasukan khusus ini juga mengemban resiko paling besar. Jika mereka gagal dalam misi, mereka tidak akan diakui keberadaannya oleh negara. Sekalipun mereka sukses, prestasi mereka tidak akan disebarkan kepada publik sama sekali, bahkan kepada instansi kemiliterannya sendiri. Berbeda dengan pasukan biasa, meskipun mati ataupun gagal dalam berperang, tetap mengharumkan nama keluarga dan selalu dianggap pahlawan bagi negara dan warganya. Sebagai contoh sederhananya, TNI AD
miliki pasukan Kostrad dan Kopassus yang dilatih khusus untuk melakukan peperangan anti-gerilya di hutan dan gunung, pengintaian, pencarian informasi, sabotase, menangkap, serta menghabisi target bernilai tinggi serta tugas-tugas lainnya. Sedangkan TNI AU memiliki pasukan Kopas khas yang dilatih khusus untuk melakukan tugas seperti SAR tempur, pengendalian dan pengoperasian lapangan terbang dan lintas udara, perebutan dan pengamanan strategi penting lapangan udara, pemandu dan pengaman operasi lintas udara, anti membahayakan pesawat udara, serta tugas-tugas lainnya. TNI AL sendiri juga memiliki pasukan yang bernama Kopaska yang dilatih dan memiliki tugas untuk penghancuran dan pengamanan target di atas maupun bawah air, pemandu dan pengamanan operasi amfibi, anti perombakan dan membacakan kapal laut, serta tugas-tugas lainnya. Nah, itu tadi informasi seputar bedanya pasukan biasa dan pasukan khusus. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Papa Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.